Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Masih, alhamdulillah. Ya. Jadi Ibu absensi ya. Jadi untuk absensi nanti kalian buka ke Google Classroom-nya, itu sudah ada link untuk absensi. Nah, sudah kelihatan? Ayo, ya di sini nih ya, sudah ada link untuk absensi. Di sini, kalian bisa absensi di Google Classroom ya, untuk terekam nanti absensinya. Sudah absensi ya. Nah, untuk coba Widya di unmute dulu ya. Ibu mau suaranya kedengeran. Jadi untuk pelajar alhamdulillah kalian sehat semua, masih ingat ya dengan protokol kesehatan, ingat pesan ibu di rumah, ingat jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Oke? Nah, untuk materi kita, ada yang masih ingat materi kita sebelumnya? Materi 3.2 tentang apa? Ada yang masih ingat? Saya, Bu Guru. Apa? Coba. Tentang apa materinya? Masalah ekonomi klasik dan modern, Bu. Oh ya, benar sekali ya, masih ingat dia masalah ekonomi klasik dan modern. Yang klasik itu apa saja? Produksi, distribusi, konsumsi. Ya, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan untuk masalah modernnya ada Ya. Tentang apa, bagaimana, dan untuk siapa barang itu akan diproduksi. Nah, jadi materi kita sebelumnya itu berkaitan lagi dengan materi kita yang sekarang, yaitu tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Ya, di mana untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, diharapkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menganalisis konsep peran pelaku ekonomi dan peserta didik dapat menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, dan toleransi, dan bekerja sama. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Jadi pelaku kegiatan ekonomi, ya, kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3, ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat dulu tayangan yang akan Ibu tampilkan. Assalamualaikum, video kali ini akan membahas mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kita bahas lebih dulu kegiatan ekonomi itu ya. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu kegiatan produksi? Ikut yuk. Terima. Ya.
Kegiatan produksi merupakan kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru. Misalnya nih, bahan-bahan pizza dibuat menjadi pizza yang enak, bisa kita nikmati. Kegiatan produksi ada beberapa hal yang dibutuhkan. Hal tersebut disebut faktor-faktor produksi. Coba cari, apa saja faktor produksi itu? Kegiatan selanjutnya yang akan kita bahas adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah menyampaikan barang-barang dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Misalnya pizza diantar ke konsumen untuk dinikmati. Cakupan kegiatan distribusi terdiri dari mulai pembelian, pemilahan, pembungkusan, penggudangan, hingga pengangkatan. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan konsumsi. Contoh dari kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu benda, barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Hari ini, apakah kamu sudah melakukan kegiatan konsumsi? Setiap orang memiliki tingkat konsumsi yang berbeda-beda. Kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi itu? Dalam kegiatan ekonomi, ada pelaku ekonomi yang menjalankannya. Pelaku ekonomi terdiri dari rumah tangga keluarga, konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, serta masyarakat luar negeri. Semua pelaku ekonomi itu memiliki peran masing-masing dalam kegiatan ekonomi. Nah, sekarang coba kalian diskusikan peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi bersama dengan kelompok kalian. Jelaskan dengan jelas peran setiap pelaku dalam kegiatan ekonomi itu. Sudah ya? Sudah dilatih dilihat tayangannya? Saya minta jawab. Sudah tadi tayangannya dilihat? Nah, dari tayangan yang tadi itu, ya, ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi ya di situ. Ada yang buat pizza, kemudian langsung menyalurkannya, distribusi secara langsung, karena dia yang membuat dan dia yang langsung menjualnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi tentang materi kegiatan ekonomi ini, kalian bisa membuka Google Classroom ya. Di situ sudah ada materi yang Ibu kirim. Kalian baca di situ. Ya. Nah, sebelum ke Google Classroom, dari tayangan yang tadi, ada yang belum dipahami? Dibuka Google Classroom. Sudah, Bu. Ada yang belum dipahami? Dari tayangan yang tadi? Sudah paham, Bu Guru. Sudah? Alhamdulillah. Kalau gitu, silakan kalian lanjut, buka Google Classroom, kemudian kalian buat kelompok kecil ya, diskusi melalui WA grup kalian. Bagaimana? Paham? Oke, kalau gitu silahkan kalian masuk ke Google Classroom. Di situ sudah ada materi ya. Sudah ada materi. Nah, aku belum Tugas kelas. Di situ kalian buka. Nah, untuk materinya silahkan kalian download, kalian pahami. Kemudian di situ ada kegiatan diskusi kelompok. Di sana sudah ada LKPD-nya ya juga. Silahkan kalian kerjakan. Untuk kelompoknya dibagi ya.
Baik, kalau sudah silakan ya, nanti Ibu tunggu langsung presentasi ya. Alhamdulillah. Oke, silakan lanjut diskusi kecil ya lewat WA grup atau Telegram grup kalian. Baik. Terima kasih Bu. Bersama. Baik, sudah ya? Sudah selesai? Nah, untuk diskusi kelompoknya, gimana? Mudah kan? Bisa dipahami? Sudah ya? Kalau sudah, perwakilan aja ya untuk presentasinya. Untuk yang kelompok berapa ini? Untuk yang nomor 1, siapa yang bersedia? Silahkan presentasikan. Ayo, siapa? Kelompoknya siapa? Ayo, kelompok 1, silahkan. Kelompok 4, ya kelompok 4 nanti ya berikutnya. Nggak ada suaranya, Nak. Di-unmute dulu. Di-mute dulu, Nak. Udah Bu Guru. Oh ya, sudah. Ayo silakan. Bentar dulu. Soalnya nomor 1. Coba bentar dulu. Nomor 1, jenis-jenis produksi dapat dibedakan berdasarkan produk yang dihasilkan dan cara memanfaatkan sumber daya alam. Deskripsikan jenis-jenis produksi tersebut. Jawabannya, Yang diskusi produksi kelompok, Nak. agraris. Yang diskusi kelompok. Yang astaga. Oh, yang ini Bu Guru. Oh iya, iya. Ya kan tadi yang didiskusi kelompok dulu bagi kelompoknya. Jangan, ya. Bukan soal. Oh, yang ini soalnya langsing. Ini. Yang ini soalnya soal mandiri. Kelompok lasingan ini. Ayo masih diskusi, Ibu tunggu. Kaitannya dengan belanja online. Yang lain yang sudah? Haskia? Kegiatan. Yang nomor 1 ditanya. Bahan diskusi yang nomor 1 yang semakin konsumtif ini ya Bu Guru? Iya, sudah dibuka kan yang di Google Classroom-nya itu ya, yang diskusi kelompok.
yang tentang belanja Oh iya, online. guru. Oh ya, Ayo. pesta belanja online kini menjadi tren di kalangan masyarakat. September menandakan dimulainya pesta di Indonesia. Potongan harga hingga cashback menarik di tawaran platform Ya, pesta belanja online akhir tahun ini telah menjadi momen yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia. ya. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan yang berikutnya. Ada lagi kelompok yang lain? Siapa lagi? Bisa? Ayo, siapa? Haskia, kelompoknya? Belum ya? Melda, coba Melda. Iya. Yang nomor Ya. Bentar dulu Bu Guru. Oke, masih diskusi belum selesai. Mengapa masyarakat banyak suka dengan belanja online? Bentar dulu Bu Guru. Ayo, yang mana yang sudah selesai aja dulu dibaca. Ya Bu Guru, udah. Ayo, silakan. Pesta belanja online Pesta belanja online kini jadi tren di kalangan masyarakat. September menandakan dimulainya pesta belanja online akhir tahun di Indonesia. Beragam promo seperti potongan harga hingga cashback menarik ditawarkan platform pesta belanja online akhir tahun ini telah menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Terus, Oke. Ya, jadi sudah ada dua ya kelompok yang presentasi. Jadi sudah bagus hasilnya. Jadi di situ banyak tawaran-tawaran ya yang ditawarkan untuk belanja online, banyak diskon ya pada bulan-bulan tertentu, pada hari-hari tertentu. Itu mengakibatkan masyarakat itu semakin konsumtif ya. Keinginan belanja mereka itu semakin kuat dengan adanya diskon-diskon tersebut. Nah, apalagi kalian ini yang remaja-remaja, sebentar-sebentar buka Shopee, Tokopedia, ya, Bukalapak, nah seperti itu kalau ada diskon. Nah, itu menambah keinginan konsumsi masyarakat semakin tinggi ya, di mana kegiatan produksi barang tersebut juga akan semakin banyak, ya. Distribusinya juga cepat ya menggunakan jasa pengiriman. Nah, coba yang lain ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan kita diskusi hari ini? coba. Siapa yang bisa menyimpulkan? Haskia? Melda? Ayo. Bu. Ayo, Widya lagi. Dalam Oke. yang disimpulkan semuanya Bu Guru. Ya, silakan disimpulkan.
dari tayangan video tadi, dari kegiatan diskusi kita yang barusan. Dalam berbelanja online, masyarakat Indonesia dapat dikatakan sudah lebih bijak dalam menentukan barang apa yang akan dibeli di platform internet online. Menilik dari hasil survei yang dilakukan Softbank, responden mengaku lebih mempertimbangkan kredibilitas penjual ketimbang harga yang ditawarkan. Sementara itu, berdasarkan survei ini juga Harbolnas menduduki peringkat pertama. Ya, benar sekali ya. Ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Ya, jadi kita simpulkan sama-sama ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, kegiatan Harbolnas Hari Belanja Online Nasional ya, itu sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Tapi masyarakat Indonesia sekarang sudah pintar ya, sudah bisa memilih mana kebutuhan yang harus didahulukan dulu. Ya, tidak hanya membeli tapi nantinya tidak akan digunakan, tidak ada manfaatnya. Nah, seperti itu. Kemudian masyarakat juga sudah pintar, tidak teriming-iming dengan harga murah, tapi nanti dapatnya tidak sesuai dengan keinginan. Jadi mereka bisa melihat dulu produsen-produsen yang sudah terkenal ya, yang sudah bagus nama baiknya. Seperti itu. Paham ya? Nah, untuk selanjutnya sekarang ya, kalian bisa mengerjakan lembar evaluasi ya. Soalnya ada di Google Classroom, silahkan kalian isi. Di sana ada 5 soal. Silahkan kalian kerjakan ya. Ibu harapkan ya yang lain juga aktif. Nanti Widya bisa sama teman-temannya yang lain juga ya. Silahkan berdiskusi. Ini satu HP lagi kumpul ya sama temannya. Iya, Ibu. Oke. Silahkan diskusikan ya sama teman-temannya. Silahkan dikerjakan. Nah, soalnya ada di Google Classroom. Silahkan kalian buka Google Classroom-nya. Ibu Guru, terima kasih. Ya, kegiatan individu 1. Silahkan kalian buka. Di situ ada petunjuknya. Nah, silahkan kalian jawab pertanyaannya. Ibu tunggu. Ini yang satu saya nomor 2. Oke, nomor 1. Sudah ya? Sudah selesai? Coba dijawab. Silakan dijawab. Siapa yang sudah? Perwakilan saja. Iza? Iza masih semangat? Bentar, Bu. Soal Ayo. jenis-jenis produksi dapat dibedakan berdasarkan produk
menghasilkan dan cara memanfaatkan sumber daya alam. Deskripsikan jenis-jenis produksi tersebut. Produksi agraris. Definisi produksi agraris adalah kegiatan produksi yang memanfaatkan sumber daya alam untuk menghasilkan produk dengan melakukan pengolahan yang baik. Pengolahan alam tersebut akan menghasilkan produk yang dibutuhkan masyarakat. Contoh produksi agraris, menanam padi di sawah, hasil panennya kemudian dijual ke pedagang beras. Menanam sayuran dan buah, hasil panennya kemudian dijual ke pedagang atau ke konsumen langsung. Berternak lele, hasil panennya kemudian dijual ke pedagang ikan atau ke konsumen langsung. Produksi industri. Pengertian produksi industri adalah kegiatan produksi yang bertujuan untuk mengubah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi yang nantinya dijual ke konsumen. Contoh produksi industri, industri makanan setengah jadi yang menjual biji jagung kepada pengusaha makanan, pengusaha makanan ringan yang mengubah biji jagung menjadi popcorn dan dijual ke konsumen akhir. Produksi ekstra aktif. Arti produksi ekstra aktif adalah kegiatan produksi yang mengambil sumber daya alam dari dalam bumi, kemudian menjualnya ke perusahaan lain untuk diproses menjadi sesuatu yang baru. Contoh produksi ekstraktif, penambangan batu bara, penambangan emas, penambangan minyak bumi. Produksi perdagangan. Pengertian produksi perdagangan adalah kegiatan produksi yang berperan sebagai perantara antara produsen dengan konsumen. Contoh produksi perdagangan, membeli hasil pertanian dari para petani dan kemudian menjualnya kepada perusahaan dagang atau ke konsumen akhir. Membeli hasil peternakan dari para peternakan dan kemudian menjualnya kepada perusahaan dagang atau ke konsumen akhir. Produksi jasa. Pengertian produksi jasa adalah kegiatan produksi yang bertujuan untuk menjual jasa berupa keahlian tertentu yang dapat menangani masalah orang lain. Contoh produksi jasa, jasa bengkel mobil yang membantu memperbaiki dan merawat mobil. Jasa pijat relaksi yang membantu seseorang untuk menjaga kesehatan seseorang melalui pijat kesehatan. Produksi pengangkutan. Pengertian produksi pengangkutan adalah kegiatan produksi yang tujuannya untuk melayani pemindahan atau distribusi barang dari produsen ke lokasi terdekat dengan konsumen. Contoh produksi dan pengangkutan mengangkut hasil pertanian dari lokasi pertanian ke pasar untuk dijual ke konsumen. Mengangkut bahan-bahan sembako ke toko kelontong untuk dijual kembali ke konsumen. Udah, Bu Guru. Sudah ya, alhamdulillah sudah paham semua. Jadi alhamdulillah ya sudah paham semua. Nah, untuk hari ini kita refleksi ya dan konfirmasi.
Jadi, apa saja yang kita udah pelajari hari ini? Siapa yang mau merefleksi pembelajaran kita hari ini? Udah, ayo udah. Sinyal kayaknya Hudan ini. Siapa yang bersedia untuk merefleksi pembelajaran kita hari ini? Kita refleksi sama-sama ya. Ayo, ada? Refleksi? Jadi, pelajaran kita hari ini tentang kegiatan ekonomi, yaitu terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Di mana kegiatan produksi itu ada faktor-faktor produksinya ya, yang terdiri dari faktor sumber daya alam, sumber daya manusia, ya, teknologi, dan kewirausahaan. Kemudian distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Ya. Kemudian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa ya. Nah, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi itu seperti selera, penghasilan, jenis kelamin, ya, tempat tinggal, usia, dan pendidikan. Nah, sampai sini paham ya? Gimana? Paham? Oke, kalau sudah tidak ada suaranya ini, lupa di-unmute ini. Di-mute. Paham, Bu. Paham? Paham. Alhamdulillah. Nah, kalau begitu, untuk pertemuan kita hari ini, kita akhiri ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, semangat.